Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Apakah keselamatan tidak perlu dipelihara? Karena Pak Ezra pernah bilang satu kali selamat, tetap selamat. Ya, saya memang mengatakan bahwa sekali selamat, tetap selamat. Keselamatan tidak bisa hilang. Tapi itu bukan omongan saya tanpa dasar. Ya, itu kata-kata semacam itu ada dasar kitab sucinya. Ya, kita coba lihat Yohanes 3 ayat 16, ayat yang terkenal. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hidup yang kekal. Lalu ayat 36. Barang siapa percaya kepada anak, dia beroleh hidup yang kekal. Nah, ada kata-kata hidup yang kekal. Kekal itu artinya apa? Kekal itu artinya terus. Tidak berkesudahan. Tidak lenyap, tidak hilang. Nah, kalau keselamatannya bisa hilang, bisa lenyap, bagaimana bisa disebut sebagai hidup yang kekal? Ya, jadi sebenarnya di balik kata-kata hidup yang kekal itu sudah ada makna bahwa keselamatan tidak bisa hilang. Kedua, kita bisa melihat ada janji dari Tuhan Yesus. Yohanes 10, 28-29. Aku memberikan hidup kekal kepada mereka. Mereka ini menunjuk pada domba-domba di ayat 27 atau orang percaya. Aku memberikan hidup kekal pada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tangan. Bapakku memberikan mereka padaku lebih besar daripada siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Jadi seolah-olah orang percaya itu dipegang oleh dua tangan. Tangan Yesus dan tangan Bapa. Lalu siapakah yang bisa merebut atau menarik keluar orang percaya dari tangan Bapa dan tangan Yesus sehingga dia hilang keselamatannya sampai masuk neraka? Tentu tidak ada. Lalu berikutnya, ingat bahwa keselamatan kita itu bukan tergantung pada kesetiaan kita, tapi pada kesetiaan Tuhan. Dan itu juga merupakan janji Tuhan. Dalam 2 Timotius 2 ayat 12-13. Jika kita bertekun, kita pun akan memerintah dengan dia. Jika kita menyangkal dia, dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, dia tetap setia karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Dia tetap setia. Jadi kepastian keselamatan kita itu berdiri atas kesetiaan Tuhan, bukan kesetiaan kita. Tapi bukankah Alkitab juga menyuruh kita bertekun dalam iman? Contoh, Matius 10:22. Orang yang bertahan sampai kesudahannya akan selamat. Secara logika, kalau dia tidak bertahan sampai akhir, ya dia nggak selamat. Kolose 1:23. Kamu harus bertekun dalam iman. Tetap teguh, tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Ibrani 3:14. Karena kita telah beroleh bagian dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai pada akhirnya. Kalau kita tidak berpegang pada akhir gimana? Ya nggak selamat. Juga ada ayat-ayat kitab suci yang mendorong orang Kristen bertekun sampai akhir. Ya, 1 Korintus 15 ayat 2. Oleh Injil itu kamu diselamatkan asal kamu berpegang padanya. Asal kamu berpegang. Wahyu 2 ayat 10. Hendaklah engkau setia sampai mati, maka aku akan mengaruniakan padamu mahkota kehidupan. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa memang ada ayat-ayat yang menunjukkan jaminan. Tapi ada ayat-ayat yang menuntut semacam ketekunan dari kita, ya, atau dari manusia, atau ada tanggung jawab yang harus dilakukan oleh manusia. Nah, apakah jaminan dari Tuhan
dan tanggung jawab kita itu sesuatu yang bertentangan? Tidak. Nah, untuk ini saya mau berikan ilustrasi. Ilustrasinya dari dalam Alkitab sendiri, dari kisah Alkitab sendiri. Walaupun ini tidak bicara soal keselamatan rohani, keselamatan jasmani, tapi di situ kita akan bisa melihat bagaimana jaminan Tuhan dan tanggung jawab manusia itu bisa terjadi berbarengan. Ya, kita coba lihat kisah 7 ya, 22 sampai 34. Agak panjang memang, tapi penting bagi kita mengerti konsep ini. Ini ceritanya Paulus mau dibawa ke Roma, jadi di kapal dan kapalnya tenggelam. Ya, itu latar belakangnya. Tetapi sekarang, ini kata-kata Paulus ya kepada orang kapal itu ya, juga dalam kesukaran ini aku menasihatkan kamu, supaya kamu tetap bertabah hati. Sebab tidak seorang pun dari antara kamu yang akan binasa, kecuali kapal ini. Apakah itu jaminan? Tidak ada seorang pun dari antara kamu yang akan binasa. Tidak ada yang mati, tidak ada yang binasa, kecuali kapal ini. Itu jaminan. Kenapa? Kok ada jaminan begitu? Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan dia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar. Dan sesungguhnya oleh kasih karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau dalam kapal ini akan selamat. Semua yang dalam kapal ini akan selamat. Itu jaminan. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan pada itu. Semuanya pasti terjadi, berarti kita semua pasti selamat. Ayat 26. Namun, kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Nah, ini tanggung jawab. Memang ada jaminan, ya, selamat. Tapi kita harus mendapatkan kapal ini di salah satu pulau. Kalau kita tidak mendapatkan, ya nggak selamat. Ya. Malam yang ke-14 sudah tiba dan kami masih tetap terombang-ambing di Laut Adria. Tapi kira-kira tengah malam anak-anak kapal merasa bahwa mereka telah dekat daratan. Lalu mereka mengulurkan batu duga dan ternyata air di situ 20 depa dalamnya. Setelah maju sedikit mereka menduga lagi dan ternyata 15 depa. Dan karena takut bahwa kami akan terkandas di salah satu batu karang, mereka membuang 4 sauh di buritan. Dan kami sangat berharap mudah-mudahan hari dekat siang. Akan tetapi anak-anak kapal berusaha untuk melarikan diri dari kapal. Mereka menurunkan sekoci dan berbuat seolah-olah mereka hendak melabuhkan beberapa sauh di haluan. Ketika itu Paulus berkata kepada perwira dan prajuritnya, jika mereka tidak tinggal dalam kapal, kamu tidak mungkin selamat. Loh, tadi kan ada jaminan. Ya jaminan. Tapi kalau kamu tidak tinggal di kapal, kamu tidak selamat. Lalu prajurit-prajurit itu memotong tali sekoci dan membiarkannya hanyut. Ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Memang ada jaminan keselamatan, tapi lu perlu makan toh. Yep. Ya toh? Ini perlu. Kalau tidak makan lu binasa. Tapi kalimat terakhir, tidak seorang pun di antara kamu yang kehilangan sehelai rambut dari kepala. Loh, ini jaminan lagi. Berarti rupanya antara jaminan dengan tanggung jawab, jaminan, tanggung jawab, itu tidak bisa dilepaskan. Ya, tidak bisa dilepaskan. Nah, maka memang Tuhan janji kita selamat. Tapi pertanyaan orang ini adalah, apakah perlu dipelihara? Perlu. Perlu dipelihara itulah bagian tanggung jawab itu. Bagian dari tanggung jawab itu. Itu sama seperti Tuhan janji bahwa Pak Sami, kalau burung di udara saja Tuhan beri makan, masakan Pak Sami tidak dipeliharanya. Itu jaminan ya? Yep. Kalau Pak Sami, kan sudah jaminan, ya sudah tidur-tidur saja. Tidak bisa kan? Kalau tidur-tidur saja mati. Ya kan? Yeah. Jadi jaminan itu ada, tapi harus berjalan berselaras dengan tanggung jawab manusia. Jadi kita tidak bisa, sekali selamat tetap selamat, jadi kita hidup seenak-enaknya tidak perlu bertanggung jawab apa-apa. Tidak, kita melakukan bagian kita. Ya, dan jaminan Tuhan akan menyertai setiap tanggung jawab kita. Oke.
Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana. Thank you.